Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andi Kumars di segmen eksperimen. Sains itu asik. Iya. Saya mempunyai telur. Ya, 2 buah telur di sini ya. Ada tulisannya apa ini? M. M itu artinya apa? Telur mentah. Iya. Yang satunya apa? Yang satunya tulisannya S. Artinya apa? Siap. Siap dimakan. Iya, ini telur matang. Nah, pada eksperimen kali ini ya teman-teman, yang pertama eksperimen cara membedakan telur yang matang dan telur yang mentah dengan cara yang sangat sederhana. Yang kedua, kita akan mencoba membuat telur ini berdiri di atas bidang datar. Nah, sepertinya tidak bisa. Nanti kita akan mencoba membuat telur ini berdiri. Yang ketiga, eksperimen tentang bagaimana membuat telur itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung di dalam zat cair. Nah, ini sering digunakan anak SD, SMP ya, saat membahas tentang hukum Archimedes. Ya, nanti kita bahas bersama-sama, kita bantu bersama-sama di sini sebagai referensi belajar kalian. Baiklah kawan-kawan semuanya, kita akan mulai eksperimen pertama. Eksperimen pertama adalah trik cara membedakan telur yang matang dengan telur yang mentah. Telur yang mentah, M ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kalau ibu-ibu sangat sudah hafal ini ya. Tapi untuk adik-adik yang masa belajar, ini tentunya sesuatu yang menakjubkan. Telur yang mentah, kalau kita putar akan seperti ini. Nah, cenderung tertahan dan akan berhenti. Ya, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Akan seperti ini. Kenapa? Karena di dalam telur ini yang masih mentah ini, zatnya yang ada di dalam itu masih berupa zat cair yang tidak menyatu dengan cangkangnya. Maka sesuai hukum Newton akan terjadi peristiwa kelembaman, mempertahankan posisi semula. Maka ketika kita putar seperti ini, zat cair yang ada di dalamnya itu akan menahannya sehingga tidak mampu berputar. Atau kalau berputar paling tidak lama. Berbeda dengan telur yang matang. Berbeda dengan telur yang matang. Karena telur yang matang ini di dalamnya sudah menyatu, sudah memadat menjadi satuan yang padat antara isi telur dengan cangkangnya, maka ini kalau kita putar tidak ada yang menahan lagi. Ya, kita lihat ya, akan terus berputar. Nah, ini membuktikan bahwa telur ini pasti matang. Kita buktikan. Sedangkan tadi ini adalah telur mentah. Eksperimen yang kedua adalah bagaimana cara membuat telur ini bisa berdiri di atas permukaan yang datar. Kita coba. Akan terjatuh. Sekali lagi kita coba dengan hati-hati. Tetap akan terjatuh. Kenapa teman-teman? Telur ini bisa berdiri dengan sempurna secara alamiah itu hanya dengan satu cara. Apa itu? Membuat titik pusat ada di sini. Dan itu susah. Membuat titik pusat yang pas tepat di ujung itu sangat susah. Maka triknya adalah bagaimana kita menyebarkan titik pusat lebih lebar di telur ini. Salah satu caranya adalah dengan bantuan media kasar seperti garam dapur, gula, pasir, tanah dan sebagainya. Jadi ketika kita letakkan seperti ini, otomatis ini nanti ketika saya letakkan di sini, titik beratnya tidak hanya satu titik, tetapi menyebar sesuai dengan lebarnya garam yang kita taburkan atau gula. Seperti ini. Mudah kan? Trik yang ketiga adalah bagaimana membuat telur ini terapung atau melayang di dalam zat cair. Ya, ini termasuk trik yang sering dipakai oleh anak-anak SD, SMP saat percobaan hukum Archimedes. Terapung, melayang, tenggelam. Sekedar informasi, telur yang bagus itu harusnya tenggelam. Nah, ini telur yang bagus. Kenapa? Kalau telur sudah busuk atau sudah menjelang pecah, berarti sudah ada reaksi yang ada di dalam. Ada udara yang mengisi di dalam, maka telur itu akan naik. Ya, itu. Jadi salah satu triknya untuk membedakan telur yang baik dan
telur yang sudah mau busuk itu dengan cara menenggelamkan di dalam air seperti ini. Kalau tenggelam, insya Allah telurnya bagus. Nah, telur itu secara alamiah yang baik itu pasti tenggelam. Bagaimana cara membuat telur ini melayang bahkan terapung di atas? Caranya dengan cara membuat massa jenis air semakin tinggi. Salah satu membuat massa jenis air tinggi adalah dengan cara melarutkan garam di dalam air itu. Kita coba garamnya. Coba kita masukkan. 1, 2, 3. Kita aduk pelan-pelan. Aduk pelan-pelan. Dengan memasukkan garam atau gula, sebenarnya gula pun bisa. Semakin lama, semakin mencampur antara garam dan air, maka semakin naik massa jenis air. Saat itu, telur akan pelan-pelan melayang, dan kalau kita tambah lagi, nanti akan terapung di atasnya. Kita tambah lagi. Nah, ini sudah mulai nampak ringan. Kelihatan ya? Ini juga menjawab kenapa kalau kita renang di air laut itu lebih ringan rasanya. Ya karena air laut mengandung garam sehingga massa jenisnya tinggi. Sehingga kita kalau renang di laut itu akan nampak lebih ringan. Perhatikan ini. Ya, telurnya akan terapung.